Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan diskusi dan belajar bersama terkait dengan topik kita pada hari ini, yaitu gangguan cairan akibat patologis dari gangguan di sistem perkemihan dan sistem endokrin. Ini adalah outline kita. Jadi ada beberapa poin dan garis besar yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, dari aspek pengkajian, Anda diharapkan nanti bisa melakukan anamnesis terkait dengan gangguan yang berhubungan dengan cairan yang terjadi pada sistem perkemihan dan sistem endokrin. Yang kedua, pemeriksaan fisik dan diagnostik apa sih yang bisa kita lakukan sebagai perawat jika terjadi gangguan yang hubungannya dengan cairan pada sistem perkemihan dan sistem endokrin. Kemudian asuhan keperawatan atau proses keperawatan yang berhubungan dengan gangguan patologis yang terjadi pada sistem perkemihan dan cairan seperti pilonefritis, sindrom nefrotik, urolithiasis, dan diabetes insipidus. Sebelum kita memasuki pengkajian, kemudian pemeriksaan fisik dan diagnostik sampai dengan proses keperawatannya, terlebih dahulu kita akan mereview terlebih dahulu terkait dengan beberapa pemahaman atau mereview kembali tentang konsep cairan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya air merupakan komposisi tubuh yang paling banyak. Kurang lebih komposisi tubuh kita mencakup 60% dari total massa di seluruh tubuh. Kemudian di sini air atau cairan terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponen yang berada di intraseluler atau di dalam sel, kemudian di ekstraseluler dan di dalam plasma. Kemudian air yang kita konsumsi setiap hari yang berada di dalam tubuh kita ini berisi beberapa kandungan seperti elektrolit dan unsur-unsur penting yang dibutuhkan untuk sel dan jaringan. Idealnya bahwasannya cairan dijaga keseimbangannya, yaitu antara masukan dan keluaran itu harus seimbang. Dan beberapa sistem yang terlibat dalam pengaturan cairan diantaranya meliputi ada sistem perkemihan, endokrin, berikut juga melibatkan beberapa sistem, yaitu sistem saraf. Ini gambaran terkait dengan komposisi tubuh manusia antara laki-laki dan perempuan. Untuk wanita 40%-nya adalah komposisi zat padat dan 55%-nya adalah cairan. Sedangkan untuk laki-laki itu komposisi sebagian besar 60% adalah cairan dan 40% adalah massa padat. Kemudian dari beberapa komponen cairan ini 2/3-nya adalah cairan intraseluler dan 1/3-nya adalah cairan di ekstraseluler. Untuk cairan ekstraseluler ini dibagi menjadi beberapa cairan, yaitu cairan yang berada di interstisial dan berikut juga cairan yang berada di plasma. Plasma ini biasanya meliputi beberapa akses pembuluh darah dan sistem limfa. Dan di sini materi interstisial ini warnanya yang agak sedikit biru, berarti dia berada di antara sel-sel di dalam tubuh manusia. Dan pertukarannya ini terjadi secara sirkuler. Kemudian ini kita lihat beberapa gambaran antara masukan dan haluaran. Untuk masukan biasanya per hari itu didapat kurang lebih sekitar 250 ml. Untuk air yang
ada bersama proses metabolisme sekitar 250, masuk bersama makanan itu 750, dan yang kita konsumsi dari minuman ataupun masukan yang lain kurang lebih sekitar 1500. Kemudian untuk cairan yang dikeluarkan itu meliputi cairan yang ada di dalam feses, cairan yang keluar bersama keringat, kemudian cairan yang kehilangannya tidak terlihat, dan pengeluaran urin. Ini adalah gambaran antara masukan dan keluaran dalam kebutuhan sehari-harinya. Nah, ini merupakan gambaran secara rinci tentang bagian cairan tubuh. 60% cairan yang tadi disampaikan bahwasannya itu terdiri dari cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Untuk cairan intraseluler tadi 2/3 atau 70% dari komposisi cairan tubuh ini terdiri dari beberapa unsur. 60%-nya adalah air, dan sisanya terdiri dari protein, mineral, dan lemak. Dan untuk cairan tadi berada dalam ruang intrasel dan ruang ekstrasel. Nah, untuk cairan ekstraseluler itu jumlahnya adalah 30%. Untuk cairan ekstraseluler itu dibagi lagi menjadi cairan interstisial atau cairan yang berada di ruang antarsel, dan cairan intravaskuler. Tadi ada dua ya, sempat disinggung, yaitu cairan transseluler yang berada di satu tempat khusus, dan cairan limfe, di mana tempatnya ada di dalam pembuluh darah limfa. Ini merupakan gambaran posisi tadi. Ini adalah contoh sel seperti ini. Kemudian di sini ini yang dikatakan sebagai cairan intraseluler di dalam. Ini adalah inti selnya. Ini, dan ini adalah cairan ekstraseluler. Nah, ini hati mempunyai kemampuan untuk mempertahankan tekanan itu ada di dalam ruangannya masing-masing. Biasanya di sini peran nanti daripada albumin, di mana albumin berfungsi menjaga tekanan koloid osmotik. Jadi cairan itu tetap ada di ruangan masing-masing. Jadi kalau ada gangguan di dalam hati, biasanya berhubungan juga dengan masalah keseimbangan cairan. Kemudian ini adalah tadi ya cairan yang ada di dalam ruang vaskuler ya. Jadi ada tadi sistem limfa, dan ada cairan yang berada di dalam satu tempat tersendiri. Contohnya ini adalah plasma. Kemudian di sini adalah intercellular fluid, kemudian cairan ekstraseluler, dan ini adalah sel darah merah itu sendiri. Dan ini adalah gambaran terkait dengan distribusi air di dalam tubuh. Jadi ada yang dikatakan ruang intraseluler, kemudian ada ruang ekstraseluler, dan di sini ada ruang di sini plasma ya, di sini ada ruang interstisial. Ini adalah komposisi cairan di dalam tubuh, ada zat elektrolit dan non elektrolit. Jadi biasanya kalau zat yang non elektrolit itu tidak ada muatan listrik, dan kalau untuk yang elektrolit itu mengandung beberapa muatan listrik. Untuk zat elektrolit itu dibagi menjadi kation yang dilambangkan dengan simbol plus, dan yang namanya anion. Jadi untuk yang K+ ini ada kalium, natrium, dan kalsium. Sedangkan untuk yang min di sini hubungannya dengan bikarbonat dan fosfat. Untuk dua unsur ini biasanya berhubungan dengan sistem buffering atau berhubungan dengan keseimbangan asam basa. Nah, ini adalah penganturan yang berhubungan dengan regulasi cairan untuk neuroendokrin. Jadi ada sistem neuro dan sistem endokrin yang terlibat dalam pengaturan cairan di dalam tubuh. Ada yang namanya reseptor yang berhubungan dengan sinyal haus, misalnya sinyal biasanya haus itu merupakan reseptor dalam tubuh apabila tubuh kekurangan cairan. Kemudian ada baroreseptor, kemudian reseptor renggang, tekanan darah di torak, dan sistem saraf simpati. Jadi ini merupakan beberapa sinyal
yang berhubungan nanti dengan reseptor haus, kemudian bagaimana menahan miksi, kemudian urgensi, sampai dengan bagaimana pengaruhnya nanti dengan tekanan darah dan pernapasan. Kemudian untuk sistem endokrin ada beberapa hormon yang terlibat, diantaranya angiotensin yang mengatur Na ya, tadi ada elektrolit, kemudian aldosteron, kemudian ADH, dan arterial peptid atau atriopeptin yang berpengaruh pada ekskresi natrium dan air. Jadi untuk neuroendokrin ini sistem yang berpengaruh di dalamnya. Nah, ini merupakan sistem yang ada di ginjal yang hubungannya dengan perkemihan. Mungkin tingkat 1 yang lalu sudah dibahas bahwasannya terjadi proses filtrasi ya di lumen-lumen glomerulus, kemudian ada proses reabsorpsi ya yang dilakukan di tubulus ginjal, kemudian ada proses sekresi, ini gambarnya seperti ini, dan ada yang namanya proses ekskresi. Bisa kita lihat ya di gambar merah, hijau, dan pink sampai dengan gambar biru. Nah, ini semuanya dilakukan untuk proses filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi itu dilakukan di ginjal. Kemudian pengaturan cairan dan elektrolit di ruang ekstrasel ini juga diatur pengaturannya dari mulai asupan cairan, kemudian peranan ginjal itu sendiri. Kemudian ada beberapa peran hormonal, yaitu hormon adrenalpeptin dan pengontrolan keseimbangan garam oleh renin, angiotensin, dan aldosteron. Yang hubungannya dengan osmolaritar biasanya itu peran daripada hormon vasopressin. Nah, ini adalah gambaran peran dari adrenalpeptin yang hubungannya dengan adanya sinyal, kemudian perubahan pada pembuluh darah atrial sampai dengan pengaturan ekskresi Na dan H2O untuk disekresikan. Ini adalah hubungannya tadi dengan asupan garam yang hubungannya dengan renin angiotensinogen. Ini gambarannya seperti ini, nanti bisa dipelajari oleh Ananda. Nah, ini hubungannya renin angiotensin aldosteron dari mulai di liver, kemudian mekanisme kompensasinya. Jadi gangguan di renin angiotensin ini juga misalnya pada penyakit kardiovaskuler bisa memicu beberapa masalah, yaitu berubahnya tekanan darah dan gangguan cairan. Kemudian yang berikutnya adalah vasopressin, di mana kalau terjadi masalah pada vasopressin ini juga berpengaruh terhadap perubahan absorpsi dan konsentrasi daripada cairan di dalam tubuh. Kemudian ini adalah mekanisme vasopressin dan ADH mulai dari tubulus ginjal mempengaruhi proses filtrasi, kemudian beberapa masalah yang muncul di dalam bagian tubulus ginjal sampai dengan nanti mempengaruhi konsentrasi daripada air di dalam tubuh. Nah, pengaturan cairan untuk keseimbangan nanti diatur oleh ginjal, hormonal, dan jaringan saraf, sedangkan untuk pengeluaran cairan dipengaruhi juga oleh ginjal melalui urin, kulit melalui keringat, paru-paru melalui air yang keluar bersama udara pernapasan, dan sistem gastrointestinal dengan kasus-kasus misalnya muntah, diare, dan segala macam. Kemudian ini adalah hal tadi yang berhubungan dengan pengeluaran cairan dari mulai paru-paru, sistem pencernaan, perubahan di dalam sel, sampai dengan masalah di daerah ginjal. Jadi bisa kita lihat di sini bahwasannya ada hubungan yang erat antara proses perkemihan, endokrin, persarafan, pernafasan, dan pencernaan dengan perubahan sirkulasi cairan di dalam tubuh manusia. Dan ini adalah gangguan akibat dari kekurangan dan kelebihan cairan di dalam tubuh manusia. Untuk masalah yang sering muncul jika kelebihan disebut dengan nama hipervolemia. Kalau overhidrasi itu juga terlalu banyak minum, dan kekurangan sering disebut dengan nama hipovolemia dan dehidrasi. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut dalam pengkajian dan anamnese. Cukup untuk pengenalan tentang cairan, lebih dan kurangnya budaya mohon maaf. Budaya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.